Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dwi Cahyo Riki Hadi Cumoro dari program studi teknik elektro dengan NIM 17090750050. Oke baik kawan-kawan, jadi sebelum masuk ke video yang akan saya tampilkan, ada beberapa kode etik yang harus saya baca seperti itu ya. Ini kode etiknya. Oke, yang pertama, saya menyatakan bahwa UTS ini saya kerjakan dengan usaha sendiri. Kemudian, yang kedua, saya tidak menyalin jawaban dari sumber manapun. Kemudian yang ketiga, saya bertanggung jawab menjaga agar jawaban UTS saya tidak disalin oleh mahasiswa lain. Oke, saya Dwi Cahyo Riki Hadi Cumoro dengan NIM 17090750050 bertanda tangan di bawah sini. Bentar ya. Ini. Oke, kelihatan ya. Oke, itu oke, cekidot. Kita lanjut ke videonya. Oke, baik. Jadi kita akan ini ya, melakukan mengerjakan soal UTS yang telah diberikan tentang kecerdasan buatan. Nah, ini sudah saya tulis soalnya. Oke, sekarang kita tinggal ini. Kita mulai dari nomor 1 ya. Jadi soal yang pertama yaitu adalah sebuah mesin dikatakan cerdas. Kecerdasan buatan kalau memiliki dua hal berikut, yaitu A. Bekal pengetahuan dan kumpulan database. B. Bekal pengetahuan dan kemampuan menalar. C. Bekal pengetahuan dan software terbaru. Kemudian D. Database dan software terbaru. Kemudian E. Software terbaru dan kemampuan menalar. Di sini saya tulis jawabannya adalah saya pilih jawaban A ya. Bekal pengetahuan dan kumpulan data dalam kurung database. Nah, mengapa saya pilih jawabannya A, bekal pengetahuan dan kumpulan database? Karena sebuah mesin dikatakan cerdas itu kalau mesin itu sudah punya data serta bekal pengetahuan. Ibaratnya ginilah, berbeda dengan manusia seperti itu ya. Kalau manusia kan responnya tuh lebih data itu langsung merekam seperti itu, tidak perlu nggak perlu mencari database dulu. Ketika manusia sudah melihat itu adalah sebuah data, maka manusia ini bisa dikatakan tidak perlu lagi mencari data dan kita tidak perlu menginput lagi. Tidak seperti mesin seperti itu ya. Kalau mesin kita harus tanamkan dulu nih datanya untuk supaya agar mesin ini punya bekal pengetahuan seperti itu. Kemudian pernyataan yang salah terkait perbedaan kecerdasan buatan. Di sini ada A, bersifat permanen. Kalau kecerdasan alam ini sering mengalami perubahan. Kemudian yang B, dapat didokumentasikan, kreatif dan inovatif, pemikiran dapat digunakan secara luas, kemampuan berpikir terbatas. Kemudian ini kemampuan berpikir terbatas, pemikiran yang digunakan secara luas. Kemudian yang E ini harus berpikir dengan input simbolik menggunakan pengalaman secara langsung. Nah, untuk jawaban yang ini saya menjawab yang kalau bisa dilihat ini, kalau kecerdasan buatan ini pemikiran dapat digunakan secara luas. Oh, ini enggak. Berarti saya jawab yang C. Karena apa? Pemikiran secara luas itu hanya dimiliki oleh kecerdasan alami, yaitu yang dimiliki oleh manusia, berbeda dengan komputer. Karena komputer ini maksudnya mesin ya, seperti itu. Mesin ini pemikiran yang dapat digunakan secara luas itu nggak bakal mungkin bisa ya, karena data itu kita yang input seperti itu, bukan semerta-merta ada langsung seperti itu. Kalau nggak diinput datanya,
maka kecerdasan buatan ini nggak akan bisa mikir seperti manusia, karena kecerdasan buatan ini adalah buatan manusia, seperti berbeda dengan manusia yang buatan Tuhan, bisa lebih luas pemikirannya seperti itu. Dan di sini saya tulis C ya. Oke, saya tulis C. Pemikiran dapat digunakan secara luas. Kemudian kemampuan berpikir terbatas. Oke. Nah, kemudian untuk soal nomor 3, terdapat 3 orang dokter dan 3 orang penduduk asli yang kanibal. Kemudian mereka harus menyeberang ke sisi sebelah sungai dengan menggunakan sebuah perahu hanya boleh berisi penumpang maksimal 2 orang. Jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter di salah satu sisi. Jika tidak, maka dokter tersebut akan dimakan oleh kanibal. Nah, bagaimana cara menyeberangkan ke 6 orang tersebut sehingga semuanya dapat selamat sampai di sisi sungai di seberangnya? Selesaikan dengan algoritma BFS dan DFS. Nah, BFS dan DFS ini adalah bit first search, kalau DFS ini deep first search. Kemudian oke, kita kerjakan. Langkah awal yang perlu kita buat adalah kita akan buat database-nya dulu. Kita buat state-nya, atau bisa dibilang diketahui lah ya. Kita tulis saja di sini D1. Itu keterangannya jumlah dokter ya, jumlah dokter 1 orang. Maksudnya di sini adalah jumlah dokter 1 orang ini dokter yang pertama gitu. Kemudian D2 salah. Jumlah dokter 2 orang. D3 jumlah dokter 3 orang. Kemudian manusia kanibal atau penduduk kanibal tersebut kita kasih kode aja ya, kode K1 biar memudahkan kita nanti dalam pencarian gitu ya, menggunakan DFS atau BFS-nya. Itu kita kasih kode K1, jumlah kanibal 1 orang. K2 jumlah kanibal 2 orang. K3 jumlah kanibal 3 orang atau orang ketiga, seperti itu ya maksudnya. Oke, kemudian kita harus bikin state-nya dulu, state awal dan state akhirnya nanti. Ini maksud state awal ini adalah kalau di dalam kode di bahasa mesin kalau nggak salah namanya, kita tulis saja di sini daerah asal. Kita tulis dengan kode 1 kan di sini jumlahnya ada 6 orangnya, jadi kita tulis di sini 6 orang. Satu ini menandakan masih ada orangnya, seperti itu. Daerah tujuan
itu kita masih isi dengan angka 0, yang artinya tidak ada orang seperti itu. Oke, 6 orang ya. Oke, sip. Kemudian ini adalah kondisi state akhirnya. State akhirnya gampang aja, tinggal membalikan aja ya. Daerah asal itu. Ini adalah kondisi di mana semua sudah pada menyeberang. Berarti di sini kita isi 0, 0, 0, 0, 0, 0. Daerah tujuannya kita isi 1, 1, 1, 1, 1. Oke. Kemudian kita bikin aturannya di sini agar ibaratnya apa ya? Seperti algoritmanya lah. Kita bikin dulu aturannya. Aturan yang pertama, rules-nya dokter 1 ya, maksudnya D1 menyeberang dengan kanibal 1. Ini adalah aturan langkah-langkahnya supaya kita nanti bisa memudahkan seperti itu. Kemudian kanibal 1 maksudnya itu tertinggal di pulau dan dokter menyeberang kembali. Kemudian yang ketiga, kanibal 2 dan kanibal 3 menyeberang. Kemudian selanjutnya kanibal 3 itu berada di pulau. Kemudian kanibal 2 itu menyeberang kembali. Kemudian langkah selanjutnya, dokter 1 dan dokter 2 itu menyeberang dan dokter 1 itu di pulau. Kemudian untuk stage selanjutnya, kanibal 2 maksudnya langkah selanjutnya ya, kanibal 2 dan dokter 2 menyeberang dan kanibal 2 berada di pulau. Kemudian yang ketujuh, dokter 2 dan dokter 3 menyeberang, artinya kembali ya. Kemudian dokter 2 ini salah ya, salah ketik, saya perbaiki dulu. Ini ada salah ketik. Oke, kok dokter sih, dokter ini juga salah nih. Oke, dokter 2 dan dokter 3 di pulau. Kemudian kanibal
3 menyeberang. Kemudian kanibal 3 menjemput kanibal 2 menyeberang. Kemudian kanibal 2 di pulau, sementara kanibal 3 menyeberang. Kemudian kanibal 3 dan kanibal 1 menyeberang, dan akhirnya selesai. Kemudian dalam penulisan algoritma BFS-nya, algoritma BFS ini bisa kita bikin. Oke, jadi kawan-kawan, untuk algoritma BFS-nya saya tulis saja ya di kertas ya. Ini tujuan asalnya D0 ke 0, D3 ke 3, yang artinya ketika di sini tujuan asalnya ke D3 ke 3, yang artinya nanti maksudnya di tujuan awal ini bakal kosong, bakal ke tujuan asalnya D3 ke 3. Kemudian peluang yang bisa kita dapatkan yang pertama adalah ini ya, D1 ke 0, D2 ke 3. Kemudian peluang kedua D1 ke 1, D2 ke 2. Kemudian peluang ketiga ini D2 ke 0, D1 ke 3. Kemudian dapat peluang lagi yang keempat itu adalah D1 ke 0, D2 ke 3. Peluang yang kelima D0 ke 1, D3 ke 2, turun lagi. Peluang yang keenam D0 ke 3, D3 ke 0. Kemudian turun lagi ke 7, D2 ke 3, D2 ke 0. Turun lagi, ini D2 ke 2, D1 ke 1. Kemudian yang ke-9 D1 ke 2, D2 ke 1. Kemudian dapat peluang lagi nih ke sini, D2 ke 1, D2 ke 2, D1 ke 2. Kemudian D1 ke 1, D2 ke 2. Kemudian berpeluang lagi ini D3 ke 7, D0 ke 2. Kemudian D1 ke 3, D2 ke 0. Kemudian lanjut ke sini D3 ke 0, D0 ke 3. Kemudian lanjut lagi D3 ke 1, D0 ke 2, D3 ke 3, dan akhirnya ini D0 ke 0 ya. Jadi tujuannya ke sini tadi ya, ke D3 ke 3 seperti itu. Jadi yang tadi awalnya di sini masih 0, maksudnya di tujuannya itu tadi masih 0, maka sekarang sudah ada seperti itu ya. Daerah tujuannya sudah ada terisi, yaitu ada dokter 3 dan kanibal 3, manusia kanibal 3. Kemudian yang turun ke bawah ini adalah yang bisa berlanjut seperti itu. Nah, kemudian peluang-peluang yang kesini ini adalah peluang yang tidak bisa dilanjutkan seperti itu. Semisal kita salah jalan nih, tetap bisa salah jalan, cuman bakal gagal seperti itu. Ini peluang-peluang, maka algoritma BFS ini adalah algoritma yang memperlihatkan semua peluang, tidak hanya yang bisa langsung berlanjut, tetapi juga peluang kemana kita akan bergerak seperti itu. Mau entah itu peluangnya berhasil atau peluangnya gagal seperti itu ya. Oke. Dan kita lanjut ke algoritma DFS. Di sini saya akan menjelaskan bahwa algoritma DFS ini adalah sebuah peluang yang
dikatakan langsung berhasil seperti itu ya. Tidak seperti tadi algoritma BFS, peluang-peluang semuanya dimasukin seperti itu. Kalau algoritma DFS dia diambil yang langsung jalan tengahnya, jalan langsung berhasilnya ke tujuan seperti itu. Nah, untuk tujuan asal itu sama seperti tadi ya, D0K0, D3K3, maka kita langsung ambil jalannya yang kita ambil dari BFS tadi yang langsung berhasil. Itu ada D1K1, D2K2, kemudian lanjut 2 peluang, maksudnya lanjutan kedua D0K3, D3K0, kemudian lanjut lagi D0K3, D3K0, kemudian D2K2, D1K1, kemudian lanjut lagi D1K1, D2K2, kemudian lanjut lagi sampai selesai ini ya, D3K1, D0K2, D3K0, D0K3, D3K7, D0K2, D3K3, D0K0. Nah, sama seperti tadi ya, yang awalnya 0, ini adalah tujuan asal seperti itu. Yang awalnya 0, maka dia langsung terisi menjadi 3. Dokter 3, kanibal 3. Dari daerah awal ke daerah akhir tujuan, maksudnya dari tempat sebelum nyebrang kemudian ke sebuah pulau yang tadi awalnya kosong jadi terisi jadi D3K3. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kita coba mainkan gamenya. Kita sesuaikan dengan pengaturan yang tadi ya. Ini gamenya. Oke, aturan yang pertama, rulesnya, dokter pertama menyeberang dengan kanibal 1. Dokter 1, kanibal 1 menyeberang. Oke. Kemudian rules yang kedua, kanibal 1 di pulau, kanibal 1 ya. Kemudian dokter menyeberang. Oke. Kemudian rules yang ketiga, kanibal 2 dan kanibal 3 menyeberang. Oke, turun. Kanibal 2 dan kanibal 3 menyeberang. Kemudian yang keempat, kanibal 3 di pulau dan kanibal 2 menyeberang. Oke, menyeberang ya. Kemudian dokter yang dokter 1 ini ya. Oke. Dan dokter 2 menyeberang. Ini berarti ditinggal. Dan dokter 2 menyeberang. Oke. Kemudian dokter 1 di pulau. Oke, kemudian kanibal 2. Ini rules yang selanjutnya, kanibal 2. Ini ya. Kanibal 2 dan dokter 2 menyeberang. Kemudian kanibal 2 di pulau. Oke ya, kanibal 2 di pulau. Kemudian dokter 2 dan dokter 3 menyeberang. Oke. Kemudian dokter 2 dan dokter 3 di pulau. Dokter 2 dan dokter 3. Ini dokter 2. Salah. Dokter 2 dan dokter 3, oke ya. Di pulau. Kemudian rules selanjutnya, kanibal 3 menyeberang. Kemudian rules yang nomor 10 ini, kanibal 3 dan kanibal 2 menyeberang. Kanibal 3 dan kanibal 2. Sebentar, ini kanibal berapa ya? Oh ya benar. Kanibal 2 dan kanibal 3. Kanibal 2 dan kanibal 3. Oh iya benar. Kanibal 3 dan kanibal 2 menyeberang. Oke. Kemudian kanibal 2. Ini kanibal berapa sih?
Oh ini kanibal 2 di pulau dan kanibal 3 menyeberang. Kemudian kanibal 3 dan kanibal 1, kanibal 3 dan kanibal 1 itu menyeberang. Oke, jadi berhasil kawan-kawan ya, seperti itu caranya. Jadi rules dan algoritma BFS dan DFS tadi sudah berhasil kita pecahkan seperti itu. Oke, terima kasih kawan-kawan. Oke, baik teman-teman, jadi sampai di sini saja ya gamesnya. Semoga teman-teman nanti bisa belajar tentang kecerdasan buatan, dan video ini semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini, dan jangan lupa bagikan ke teman-temannya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.